Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'annakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai nikmat pada kita. Nikmat yang pasti siapapun tidak dapat menghitungnya. Terutama nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya orang-orang beriman, yakni baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan sebesar-besarnya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan sedalam-dalamnya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kasih Allah Subhanahu wa taala kita beroleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkannya untuk berkumpul bersama Rasul di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak jemaah sekalian, mari kita sama-sama memanfaatkan sisa umur kita yang tidak tahu batasnya dan kapan batasnya. Sisa umur kita yang tidak tahu kapan akhirnya dan bagaimana akhirnya, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, tanpa terasa kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di awal Sya'ban. Artinya dalam 1 bulan ke depan insyaallah kita berjumpa dengan tamu agung, tamu yang mulia, yakni bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa kami menyampaikan pesan ini? Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak lalai akan perbuatan manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Kelalaian manusia pada bulan Sya'ban dapat kita ketahui ketika Ramadan tiba. Kebanyakan manusia yang merasa waktu berjalan begitu cepat sehingga belum siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Ada juga yang Allah sadarkan, menyadari bahwa bulan Ramadan akan datang, tetapi belum tergerak hatinya untuk mempersiapkan menyambut bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Betapa banyaknya manusia lalai pada bulan Sya'ban ini. Jemaah Jumat rahimakumullah, di awal Sya'ban ini malah kita sebagai kaum muslimin mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan banyak bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri dengan cara menghitung atau mengkalkulasi amal ibadah yang telah kita lakukan selama hidup kita hingga saat ini. Apakah kontrak umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini sudah kita maksimalkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya
makin jauh dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, setiap umur akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabnya di hari kiamat kelak. Sungguh merugi jika ketika amal kita diaudit ternyata amal buruk yang lebih banyak daripada amal baik kita. Sebaliknya, sungguh beruntung orang yang ketika diaudit amal ibadahnya lebih banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita simak muhasabah yang telah dilakukan oleh manusia mulia, sahabat Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Satu ketika Utsman bin Affan berdiri di dekat pemakaman. Beberapa saat kemudian Utsman menangis terseduh-seduh. Air matanya membasahi jenggotnya. Pertanyaannya, mengapa Utsman bin Affan sampai menangis? Bukankah beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga dan memiliki banyak amal soleh? Melihat kondisi tersebut, salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai sahabatku, saat dikisahkan gambaran surga dan neraka, engkau tidak menangis. Namun mengapa engkau menangis melihat kuburan itu?" Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat." Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita perhatikan sikap sahabat mulia Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat yang mulia dan sangat alim. Namun beliau begitu takut dengan suasana di alam kubur sampai beliau menangis terseduh-seduh. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi kita yang setiap hari yang telah diingatkan untuk beramal soleh, diingatkan akan kematian, tapi kita jawab dengan perbuatan dosa dan dosa. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh itu, marilah di bulan Sya'ban kita bermuhasabah sebelum datang di mana terlambatnya, di mana tidak ada gunanya harta, pangkat dan jabatan akan menolong kita. Oleh karena itu, kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa bulan Ramadan tinggal menghitung hari. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah izinkan kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan dapat mengisinya dengan semaksimal mungkin. Jemaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara kita bermuhasabah dengan Sya'ban ini. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah perbuatan yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertabatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Pengertian taubat adalah jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sebesar apapun kesalahan manusia, layaknya butir pasir di lautan Allah, Allah akan mengampuni jika hambanya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar taubat kita bukan hanya sekedar taubat. Taubat yang baik adalah taubat nasuha, yaitu proses taubat yang dilakukan secara bersungguh-sungguh dengan niat dan tekad ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mengiringi dengan perbuatan yang baik. Oleh karena itu, bulan Sya'ban ini malah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Sya'ban inilah Allah akan mengangkat amal ibadah manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin." Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat ke Rabb semesta alam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, mari kita banyak mengingat akan kematian. Mengingat kematian adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup di alam akhirat nanti. Yang pastinya dimulai dengan sakaratul maut, kemudian kematian, alam kubur dan alam akhirat. Berbicara tentang kematian, saat ziarah kubur pada masa-masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang umat Islam berziarah ke kuburan, mengingat kondisi keimanan mereka pada saat itu yang masih lemah, serta kondisi masyarakat Arab masa itu yang pola pikirnya masih dipenuhi dengan kemusyrikan dan kepercayaan kepada dewa dan juga sesembahan. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan
terjadinya kesalahpahaman ketika mereka mengunjungi kubur, baik dalam berperilaku maupun dalam berdoa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Rasulullah SAW membolehkan berziarah kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Maka barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka ziarahilah kubur tersebut. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah bahwa ziarah kubur itu dibolehkan dengan alasan tazkiratul akhirah, yaitu mengingat akan kepada akhirat. Oleh karena itu, dibenarkan kita untuk berziarah ke makam siapa saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat bermuhasabah diri dan juga memperbaiki diri, sehingga bulan Ramadan kita jumpai nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan iman, dikuatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengisinya dengan amal ibadah dan juga amal-amal saleh lainnya, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Ramadan yang sekedar 1 bulan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه صلى على نبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.